Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pratama Wijaya, guru mata pelajaran ekonomi dan akuntansi di SMA Negeri 10 Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kesempatan kali ini, video yang ingin saya tampilkan adalah bagaimana kita mengerjakan akuntansi perusahaan dagang, yang dalam hal ini yang pertama kali adalah kita membahas bagaimana cara membuat jurnal umum perusahaan dagang dulu. Sebab dari jurnal umum perusahaan dagang ini nanti kita akan bisa memahami bagaimana cara membuat jurnal khusus perusahaan dagang dan proses kerja akuntansi selanjutnya. Ini konsep dasarnya ya. Nanti di dalam video ini nanti akan saya jelaskan juga tentang sedikit apa itu perusahaan dagang ya, dan apa perbedaannya dengan perusahaan jasa. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya mohon bantuan subscribe dan like-nya ya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjutkan saja pembahasan kita mengenai akuntansi perusahaan dagang. Oke, di sini kita lihat ada judul ya, yaitu Jurnal Umum Perusahaan Dagang ya. Nanti di sini ada soalnya, yaitu transaksi yang terjadi pada CP keluarga dalam bulan Oktober 2010 adalah sebagai berikut. Nah, di sini 2010 bulan Oktober tanggal 1 ya. Di sini dibeli barang dagang secara tunai seharga 15 juta dari CP Ayu. Kemudian tanggal 3 dibeli barang dagang dari PT Bahari senilai 20 juta dengan syarat 3/10 N/30 dengan nomor bukti faktur nomor 141. Nah, ini ada ya syarat. Nah, di dalam perusahaan jasa syarat ini tidak ada, tapi dalam perusahaan dagang ada. Jadi dalam perusahaan dagang itu ada syarat penyerahan barang ya, dan ada juga syarat pembayaran. Nah, kalau ini syarat pembayaran. Syarat pembayaran ini ada angka 3/10 N/30. Bagaimana cara membaca ini ya? Ingin saya jelaskan dulu sebelum kita mulai. Jadi di dalam perusahaan dagang ya, kalau kita melakukan pembelian maupun penjualan, kadang-kadang kita memberikan syarat kepada pelanggan ya. Kalau kita menjual, kita memberikan syarat kepada pelanggan. Kita tulis syaratnya di sini di dalam faktur kita itu ya. Misalnya 3/10 N/30. Bagaimana cara membaca ini? 3/10 N/30 itu artinya begini. Jika pelanggan kita membayar, nah ini kalau di sini dibeli ya, oke. Kita membeli barang dagang, oke. Artinya gini saja. Jika kita membayar, karena kita membeli ya, berarti kita yang membayar. Jika kita membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, maka kita akan mendapatkan potongan senilai 3%. Nah, jadi kita akan membeli tanggal 3. Nah, 10 hari setelah tanggal 3 itu tanggal berapa terakhir kita dapat potongan, dihitung aja 10 hari setelah tanggal 3 ya. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Berarti kalau kita bayar sampai tanggal 13, kita akan mendapatkan potongan 3%. Itu maksudnya dari ini syarat pembayaran ini ya. Kemudian N/30 ini apa artinya? Bahwa pembayaran kita terakhir paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Berarti tanggal 3 bulan berikutnya lah harus kita bayar begitu ya. Nah, ini syarat pembayaran. Syarat pembayaran ini berlaku bagi kita pembeli maupun bagi kita sebagai penjual memberikan syarat ini untuk pelanggan kita. Jadi cara membacanya sama saja, cuman nanti akunnya yang berbeda. Karena dari sisi pembeli dan penjual itu akunnya berbeda. Oke, kita di sini ada faktur. Nah, faktur ini apa? Faktur ini adalah bukti transaksi ya yang terjadi secara kredit. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita membeli secara kredit,
kita dapat bukti faktur, atau kita menjual barang secara kredit, ya, kita berikan faktur kepada pelanggan kita. Jadi faktur ini adalah bukti transaksi yang dilakukan secara kredit. Nah, ini penjelasan singkat saya, ya. Nanti syaratnya banyak di sini. Nah, bagaimana sekarang kita mengerjakan jurnal umum ini? Kita selesaikan satu persatu, ya. Oke, biarlah sedikit agak lama, tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Tanggal 1 dibeli barang dagang secara tunai. Nah, di dalam perusahaan dagang, ya, dalam perusahaan dagang, pencatatan itu ada dua metode. Ya, pencatatan pertama metode perpetual, artinya setiap membeli barang dagang dimasukkan ke persediaan. Nah, ada lagi metode kedua, itu metode sistem periodik, ya. Artinya persediaan barang dagang itu nanti dicatat pada akhir tahun saja. Jadi pada awal-awal kita membeli itu tidak ada disebutkan persediaan barang dagang. Jadi kalau kita misalnya seperti ini dibeli barang dagang, ada akun namanya itu akun pembelian, ya. Nah, jadi di dalam perusahaan dagang itu ada akun-akun yang berbeda dengan perusahaan jasa. Jadi di dalam perusahaan jasa tidak ada akun pembelian, tapi dalam perusahaan dagang ada. Nah, apa perbedaan akun antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Saya ingin jelaskan sedikit dulu, ya, sebelum kita mulai. Di dalam perusahaan dagang yang berbeda dari perusahaan jasa itu adalah misalnya ada akun namanya akun pembelian. Nah, akun pembelian itu ada akun pembelian, kemudian akun beban angkut pembelian, kemudian akun potongan pembelian, ada lagi akun retur pembelian, ya. Nah, kalau kita membeli barang dagang, nanti nama akunnya itu pembelian. Nah, nama akunnya pembelian, ya. Kalau beli barang dagang, kalau membeli peralatan, akunnya peralatan, ya. Kalau kita membeli perlengkapan, nama akunnya perlengkapan. Cuman khusus untuk membeli barang dagang, ya, maka nama akunnya adalah pembelian. Jadi nama akun yang berbeda itu pembelian, khusus untuk membeli barang dagang. Kemudian beban angkut pembelian. Jadi kalau kita membayar ongkos angkut pembelian, nama akunnya beban angkut pembelian. Kemudian ada lagi yang saya sebutkan tadi, retur pembelian. Retur pembelian itu apa? Nah, kadang-kadang barang yang kita beli itu ada sebagian rusak sehingga barangnya kita kembalikan. Kan tidak mungkin kita menerima barang yang rusak. Barang yang rusak itu kita laporkan kepada toko tempat kita membeli, kita kembalikan. Itulah namanya retur pembelian. Nah, kemudian ada lagi akun potongan pembelian. Nah, seperti ini kan ada syarat nih. Kalau kita bayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, maka kita dapat potongan sebesar 33%. Nah, potongan inilah yang disebut dengan potongan pembelian. Tapi kalau kita bayarnya tanggal 15 misalnya, ya tidak dapat potongan. Kalau kita bayar terakhir tanggal 13, kita dapat potongan. Nah, gitu maksudnya. Jadi berapa potongannya nanti kita hitung di sini 3%, ya. Nah, kalau kita bayar tanggal 13, karena tanggal 13 adalah tanggal terakhir 10 hari setelah tanggal 3 ini. Kemudian ada lagi akunnya itu tadi di sisi pembeli, ya, namanya akun pembelian. Setiap membeli barang dagang, akun pembelian. Nah, kalau bagaimana kalau kita menjual barang dagang? Nah, setiap menjual barang dagang, nama akunnya itu penjualan, bukan pendapatan. Kalau, ya, kita dapat duit dari hasil penjualan barang dagang, kita nama akunnya penjualan. Nah, penjualan itu setelah itu ada lagi namanya beban angkut penjualan. Jadi setiap kita membayar ongkos angkut barang yang kita jual, nama ongkos angkutnya itu, nama akunnya adalah beban angkut penjualan. Kemudian ada lagi akun retur pembelian, penjualan, retur penjualan maksud saya. Nah, retur penjualan itu apa? Jadi kalau barang yang kita jual itu ada yang rusak, tentu kan dikembalikan oleh pelanggan kita. Nah, itulah namanya retur penjualan. Barang yang kita jual dikembalikan orang kepada kita, itu namanya retur penjualan. Kemudian ada lagi potongan penjualan. Nah, potongan penjualan itu maksud gini, waktu pelanggan kita membeli barang kepada kita kasih syarat seperti ini kan. Nah, dia bayarnya sesuai waktu yang kita beri 10 hari misalnya, kita kasih potongan dia 3%. Jadi uang kas yang kita terima itu tidak sebanyak nilai barang yang kita jual, uang kasnya, karena sudah dipotong dengan namanya potongan penjualan. Jadi penjualan barang dagang, nama akunnya penjualan. Kemudian ada lagi membayar ongkos angkut, namanya beban angkut penjualan. Kemudian untuk
barang yang kita jual dikembalikan, namanya itu, nama akunnya retur penjualan. Kemudian kalau kita memberikan potongan kepada pelanggan kita, ya, karena dia membayar dalam jangka waktu yang dipersyaratkan seperti ini, namanya potongan penjualan. Jadi itulah yang berbeda akun-akun antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Selebihnya sama, ya, seperti misalnya setoran awal modal, kas pada modal, misalnya itu sama, ya. Kemudian membayar piutang, ya, kas pada piutang. Tuh, ya, cuman di dalam perusahaan dagang ini kadang-kadang kas, potongan penjualan pada piutang, ada potongan penjualannya begitu. Kalau dia dalam jangka waktu potongan. Begitu. Nanti sambil berjalan kita akan jelaskan. Oke, kita mulai saja seperti ini. Tanggal 1 dibeli barang dagang secara tunai. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau kita setiap membeli barang dagang, nama akunnya pembelian. Karena dibeli secara tunai, maka uang kas keluar, maka kasnya berada pada posisi kredit. Jadi pembelian pada kas, begitu caranya, ya, tanggal 1. Tanggal 01 pembelian pada kas. Berapa nilainya? Itu 15 juta. Begitu caranya, ya. Kemudian bagaimana yang tanggal 2? Dibeli barang dagang dari PT Bahari senilai 20 juta dengan syarat. Nah, kalau ada kata-kata syarat dan ada kalimat seperti ini faktur, berarti itu pembelian dilakukan secara kredit. Berarti kalau kita membeli barang dagang, yang nama akunnya yang di debit yaitu pembelian. Nah, kita beli barang dagang, maka nama akunnya pembelian. Nah, apa yang sebelah kredit? Sebelah kredit, karena ini pembelian dilakukan secara kredit, maka kita menambah utang, maka utang usahanya di sebelah kredit. Ya, berapa yang kita beli? Utang tadi 20 juta. Nah, tadi ada potongan, Pak. Kapan potongan ini? Potongannya belum berlaku, ya. Berlaku kalau kita sudah membayar. Sekarang belum membayar, jadi belum ada perhitungan potongannya, gitu. Kemudian yang tanggal 4. Tanggal 4 ini, ya, tanggal 4 dibayar beban angkut pembelian barang dagang. Nah, ini nama akunnya apa? Yaitu beban angkut pembelian, nama akunnya gitu. Pada apa? Ya, pada utang tidak mungkin kita bayar ongkos utang pada kas, ya. Tuh, berapa nilainya? 250.000, ya. 250.000 di sebelah kredit, kas keluar. Tidak mungkin kita bayar ongkos angkut dengan utang. Kemudian tanggal 7 dijual kepada toko Ria Jaya, ya, barang dagang. Nah, kalau kita jual barang dagang, nama akunnya itu penjualan, cuman posisi penjualan itu di mana? Nah, penjualan itu sama seperti dalam perusahaan jasa, itu namanya pendapatan bagi kita. Gitu, ya. Cuman karena dia sama dengan pendapatan, berarti posisinya di sebelah kredit. Cuman kita lihat dijualin bagaimana. Dijual kepada toko Ria Jaya barang dagang 10 juta rupiah dengan syarat. Berarti penjualan ini dilakukan secara kredit. Kita belum dapat uang. Kalau kita harusnya pendapatan tapi belum dapat uang, belum berupa uang kas, namanya piutang. Jadi tanggal 07 ini adalah piutang usaha pada penjualan, begitu, ya. Nah, berapa barang yang kita jual kepada toko Ria Jaya ini? Nilainya 10 juta. Jadi tulis di debit piutang 10 juta, kemudian pada penjualan 10 juta. Begitu, ya. Kemudian tanggal 08. Kita lihat tanggal 08 ini dibeli dari PT Palapa barang dagang 25 juta dengan syarat. Nah, berarti ini dengan syarat, kalimat dengan syarat seperti ini adalah berarti kita membelinya barang dagang itu secara kredit. Maka sama saja seperti tadi.
Pembelian, karena yang kita beli adalah barang dagang, nama akunnya adalah pembelian ya. Pembelian pada utang usaha. Berapa yang kita beli? Nilainya 25 juta. Yang ditulislah di kredit utang kita 25 juta. Kemudian tanggal 10. Nah, ini tanggal 10 ya. Nah, ini di sini dikembalikan. Jadi kita tadi membeli kepada PT Palapa barang dagang 25 juta. Terus tanggal 10 barang yang sampai ke tempat kita ternyata ada yang rusak, kita kembalikan kepada PT Palapa. Nah, inilah namanya retur pembelian. Kan kita membeli barang yang kita kembalikan, namanya retur pembelian. Nah, kalau retur pembelian barang kita beli apa yang berkurang? Jelas tadi kita ngutang 25 juta. 25 juta ini kita barang udah sampai rusak. Kita kembalikan sebagian. Tentu utang kita kan berkurang, tidak lagi 25 juta. Berarti yang sebelah debitnya itu adalah utang usaha. Utang usaha sebelah debit. Karena utang kita berkurang sebab barang yang kita beli kita kembalikan, utang kita pasti berkurang. Nah, sebelah kreditnya apa? Itulah namanya retur pembelian. Nah, berapa barang yang kita balikkan? Kita lihat tanggal 10. Nah, tadi kita beli 25 juta, ternyata ada yang rusak 3 juta, kita kembalikan, berarti utang kita berkurang 3 juta. Nah, retur pembelian kita yaitu nilainya 3 juta gitu. Ya. Kemudian tanggal 11. Dijual lagi kepada toko bakti ya, barang dagang 8 juta. Ini sama, berarti apa nih nama akunnya? Karena kita menjual ini secara kredit, maka tanggal 11 ini belum dapat uang, masih berupa piutang usaha pada penjualan gitu ya. Berapa barang itu jual? Itu 8 juta. Oke, 8 juta. Nah, sekarang tanggal 13. Nah, tanggal 13 sudah mulai ya dibayar kepada PT Bahari pelunasan faktur nomor 1/1 tanggal 3. Nah, kita beli tadi kepada PT Bahari tanggal 3 ya, nilainya 20 juta. Adakah barang yang kita beli kepada PT Bahari kita kembalikan? Kita lihat transaksi berikutnya tanggal 4 tidak ada. Tidak ada pengembalian, berarti kita bayar penuh ya tanggal 13 ini. Utang kita berapa tadi? Utang kita tanggal 3 itu 20 juta. Berarti utang kita lunaskan 20 juta ya. Berarti utang usaha nilainya kita lunaskan 20 juta. Utangnya yang 20 juta. Nah, yang sebelah kreditnya apa? Berarti kalau kita bayar utang, ya ada yang namanya kita mengeluarkan uang kas, tetapi uang kas kita berapa yang kita keluarkan. Nah, disinilah potongan syarat potongannya berlaku. Karena kita beli tanggal 3, syarat yang 3/10, kita bayar tanggal 13. Berarti masih dalam masa potongan, ya kan? 3, setelah tanggal transaksi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti tanggal 13 kita bayar masih dalam potongan. Nah, kita bayar utang 20 juta, tapi yang kita keluarkan uang tidak lagi 20 juta, tidak sampai. Mengapa begitu? Karena kita dapat potongan 3% ini syaratnya. Nah, inilah yang namanya potongan pembelian ya. Potongan pembelian. Nah, pada kas juga. Sekarang kita hitung dulu. Potongan pembeliannya 3%. 3% dari 20 juta berapa nilainya? Kita hitung saja. Berarti nilainya kita dapat potongan 600.000. Nah, kalau kita dapat potongan 600.000, berarti uang kas yang kita keluarkan berapa? Apakah 20 juta lagi? Tidak. Berarti uang kas kita keluar tinggal 19 juta berapa? 400.000. Nah, begitu caranya kalau kita membayar masih dalam masa potongan ya.
Begini jurnal umumnya. Utang usaha pada potongan pembelian pada kas. Kita catat dulu utang usahanya berapa kita harus bayar. Karena kita tidak ada barang yang kita kembalikan, berarti kita bayar penuh 20 juta utang kita gitu maksudnya. Melunasi utang 20 juta, tapi uang kas kita keluar tidak sampai 20 juta, hanya 19.400.000. Mengapa? Karena kita harusnya bayar 20 juta, ternyata kita dapat potongan 600.000, uang kas kita keluar hanya 19.400.000 begitu. Kemudian yang tanggal 14 ya. Tanggal 14 kita lanjutkan. Sini transaksinya apa? Dijual kepada toko ceria. Ya, barang dagang 20 juta. Berarti seperti tadi dengan syarat, berarti kita penjualan ini secara kredit, belum dapat uang, namanya piutang usaha. Pada apa? Sebab kreditnya itu pada penjualan. Oke. Berarti berapa penjualan kita tadi pada ceria ini? Nilainya 12 juta. Ya. Nilainya 12 juta kita. Penjualan kita. Berarti piutang kita 12 juta begitu. Kemudian tanggal 16. Ya, kita lanjutkan lagi tanggal 16 ya. Tanggal 16 itu apa transaksinya? Diterima kembali sebagian barang dagang dari toko ceria. Oh, tadi begini. Kita menjual kepada toko ceria 12 juta ya. Ternyata barang yang kita jual itu sebagian rusak. Nilainya 2 juta dikembalikan oleh toko ceria. Kita tadi kan jual kepada toko ceria 12 juta, barang kita rusak nilainya 2 juta. Berarti apa yang berkurang di sini? Itu yang berkurang adalah piutang kita. Kita kan jual tadi dapat piutang 12 juta, barang kita dibalikkan 2 juta, maka piutang kita berkurang. Maka sebelah debitnya apa? Kalau sebelah kreditnya sudah pasti piutang kan, piutang berkurang gitu. Inilah namanya retur penjualan pada piutang. Nah, begitu caranya. Berapa barang yang dibalikkan oleh toko ceria? Nilainya 2 juta. Piutang kita berkurang 2 juta. Iya, jadi logikanya mengerti tidak begini ya? Kita tadi jual pada toko ceria ya 12 juta, ternyata barang yang kita jual itu sebagian rusak dikembalikan oleh toko ceria. Nah, toko ceria berarti tadi kita nyatat piutang pada toko ceria 12 juta. Nah, barang ini dibalikkan 2 juta, nanti piutang kita ya jelas berkurang sebanyak barang yang dikembalikan tadi 2 juta. Jadi waktu kita menerima pelunasan tidak 12 juta lagi, hingga 10 juta hitungannya, begitu maksudnya. Kemudian tanggal 17 diterima perusahaan Toko Ria Jaya atas pembelian tanggal 7 Oktober. Nah, kita menerima pelunasan dari Toko Ria Jaya tanggal 7. Kita lihat transaksi tanggal 7 apa? Dijual kepada Toko Ria Jaya barang dagangan 10 juta dengan syarat. Nah, karena dia membayar tanggal 10 hari ya, dari tanggal 7 terakhirnya itu tanggal 17, berarti Toko Ria Jaya ini masih kita berikan potongan karena perjanjiannya 3/10. Kalau dia bayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, kita akan kasih potongan 3% ya. N/30 ini saya ulang lagi, yaitu dia harus bayar paling lambat 30 hari setelah tanggal 7 ini gitu kan. Itu caranya membaca ini. Nah, sekarang kita lihat, kita jual pada Toko Ria Jaya tanggal 7, dia lunasinya tanggal 17, berarti masih dapat potongan. Nah, berarti uang kas kita tidak sebanyak yang kita jual kepada dia. Nah, dari Toko Ria Jaya ini ada barangnya yang dikembalikan kepada kita, diterima kembali, ternyata tidak ada. Berarti piutangnya harus lunasnya 10 juta ya. Berarti cuman kasnya yang tidak kita terima 10 juta. Berarti cara membuat jurnal umumnya bagaimana? Ya begini. Kas potongan.
potongan penjualan ya pada apa? Nah, ya, pada piutang usaha. Karena dia melunasi piutang usaha, maka piutang usaha kita berkurang piutang usaha, dia posisinya sebelah kredit. Karena kita dilunasi piutang kita oleh orang, kita tentu kan dapat uang, maka kasnya sebelah debit. Cuman kasnya berapa nanti kita hitung saja dari potongannya. Tanggal 7 ini transaksinya dia 10 juta ya, membeli dari kita, berarti kita piutang 10 juta. Barang yang kita jual tidak dikembalikan, berarti dia melunasi piutangnya penuh 10 juta. Nah, tetapi uang kasnya enggak sampai 10 juta kita dapat. Mengapa? Karena kita berikan potongan kepada tokonya aja ini. Berapa potongannya? 3%. 3% berarti nilainya 300.000 ya. Tuh. Potongannya 300.000 potongannya. Nah, tadi dia melunasi piutang 10 juta, kita kasih potongan 300.000, berarti uang kas yang kita terima berapa? Tinggal 9.700.000 uang kas yang kita terima. Begitu caranya ya. Kalau kita menerima pelunasan piutang yang kita berikan potongan ya kepada orang karena masih sesuai perjanjian kita. Karena syaratnya itu menentukan sedemikian. Oke, yang tanggal apa lagi? 18. Tanggal 18 dibayar kepada PT Pelapa. Pelunasan faktur 292 tertanggal 8 Oktober. Kita lihat transaksinya kita bayar, berarti utang kita berkurang, maka pasti utang kita sebelah debit. Catat aja dulu, nah tidak apa-apa ya. Utang usaha. Berapa nilainya nanti kita hitung. Utang usaha. Nah, kita belinya tanggal 8, kita lihat tanggal 8, syaratnya 2/10 ya. 2/10. Berarti kalau kita melunasi tanggal 18, berarti kita masih dapat potongan. Nah, berapa uang kas kita keluar, kita hitung dulu. Nah, kita lihat transaksi dalam perusahaan dagang ini memang harus hati-hati ya. Kenapa dia berangkaian kejadiannya? Kita lihat sini. Tanggal 8 dibeli dari PT Pelapa Barang Dagang 25 juta ya, dengan syarat 2/10 N/30 faktur nomor 292. Kemudian tanggal 10 karena barang dari PT Pelapa itu sebagian rusak, maka kita kembalikan ya kan. Tanggal 10-nya dikembalikan ke PT Pelapa sebagian barang dibeli tanggal 8 Oktober kemarin itu senilai 3 juta. Berarti utang kita kepada PT Pelapa itu apakah masih 25 juta? Ya tidak, kita kan beli 25 juta, catat utang 25 juta. Barangnya kita balikan 3 juta. Berarti utang kita tidak lagi 25 juta, utang kita tinggal ya 25 dikurang 3 tinggal 22 juta. Maka dicatat sini utangnya ya. Utangnya 22 juta. Nah, kita melunasi utang kita 22 juta. Cuman kas yang kita keluarkan berapa? Nah, karena kita masih dapat potongan, maka sebelah kreditnya adalah potongan pembelian pada kas. Nah, kita hitung potongan pembeliannya berapa kita dapat ya. Kita lihat di sini. Kita bayar utang usahanya tidak 25 juta lagi, tinggal 22 juta. Kenapa? Kita utang tadi 25 juta, barang kita balikan 3 juta ya ini. Nah, kita utang tadi 25 juta, barang kita balikan 3 juta, berarti utang kita tinggal 22 juta. Nah, sekarang kita hitung potongan kita dapat berapa persen. Kita bayarnya dalam waktu 10 hari ya, karena tanggal 8 sampai tanggal 18 masih 10 hari. Berarti 2%. 2% dari ini 22 juta. Yuk berapa? Nah, 2% berarti potongan kita itu nilainya 440.000 potongannya. Nah, berarti kita tidak membayar lagi 22 juta. Ya, berarti kurang lah. Tinggal 21 juta yang kita bayarkan. Uang kas kita keluar 21.560.000. Begitu. Berarti kita harus bayarnya utang 22 juta ya. Tetapi karena kita dapat potongan 440 sehingga uang kas kita yang keluar hanya 21.560.000. Oke, sekarang yang tanggal 20 ya, tanggal 20 kita lihat sini tanggal 20
dibeli tunai mesin tulis untuk alat kantor ya. Nah, berarti di sini kita beli tunai. Yang kita beli nama akunnya itu peralatan kantor ya. Peralatan kantor karena dibeli tunai pada kas gitu. Berapa uang kas kita keluar ya? Nah, kita beli tunai mesin ini untuk peralatan kantor 2.400.000. Peralatannya di sebelah debit 2.400.000. Di kredit kasnya juga 2.400.000 begitu. Kemudian tanggal 22 kita lihat lagi tanggal 22 ya, tanggal 22 kita lihat dibeli tunai dari PT Bahari barang dagang 10 juta dengan rabat 15%. Nah, karena kita membeli ini tunai ya, dapat potongan 15% langsung. Berarti yang kita beli ya, nama akunnya karena membeli barang, maka nama akunnya pembelian pada kas karena kita membeli secara tunai. Cuman berapa yang kita keluarkan uang kas kita ya kan? Tanggal 22 ini kita membelinya 10 juta, dapat potongan 15%. Potongan 15% dari 10 juta berapa? 10% saja 1 juta, berarti potongan kita 1.500.000. Berarti pembelian kita tidak lagi 10 juta. Pembelian kita menjadi 8.500.000. Maka uang kas kita keluar juga 8.500.000. Oke, begitu ya. Kemudian tanggal 24. Tanggal 24 diterima dari toko Ceria pelunasan faktur 073 tanggal 14. Nah, kita lihat tanggal 14. Ya, kita jual kepada toko Ceria barang dagang 12 juta. Kemudian adakah barang kita dikembalikan oleh toko Ceria? Oh, ternyata ada. Tanggal 16 diterima kembali barang dagang dari toko Ceria 2 juta. Berarti piutang kita kepada toko Ceria tidak lagi 12 juta, tinggal 10 juta. Berarti bagaimana caranya? Kita masih dalam potongan ya. Nah, tanggal 14 sampai tanggal 24 itu masih dalam masa potongan. Berarti kita catatnya bagaimana? Kas potongan apa namanya? Ya, ini namanya potongan penjualan. Kita catat dulu nanti hitungnya. Berarti piutang pada piutang usaha. Pada piutang usaha. Nah, berapa piutang usaha yang harus dia lunasi itu? Nah, begini ceritanya. Tanggal 14 itu kita jual 12 juta ya. Dibalikkannya 2 juta. Berarti piutang kita tinggal 10 juta kepada toko Ceria. Berarti Ceria piutang kita habis 10 juta. Tapi uang kas yang kita terima tidak 10 juta lagi. Kita hitung dulu potongannya. Perjanjiannya bagaimana? 3%. Nah, 3% dari 10 juta berapa nilainya? 3% berarti nilainya 300.000 ya. Berarti uang yang kita terima berapa? Harusnya dia bayar ini 300.000 ya, jangan ragu. Kita harusnya 10 juta, tapi kita kasih potongan 300.000, berarti uang kas kita terima tinggal 9.700.000, begitu caranya ya. Kemudian yang tanggal 27. Nah, 27, 22, 24, 27 lagi ya. 27 diterima dari toko Bakti pelunasan faktur nomor 072 tanggal 11. Nah, kita lihat tanggal 11. Jual toko Bakti 8 juta. Adakah barang yang kita jual itu dikembalikan ke toko Bakti? Ternyata tidak ada ya. Berarti toko Bakti itu ya harus melunasi penuh utangnya sama kita. Kita lihat utangnya tanggal 11 itu 8 juta ya. Berarti ketika toko Bakti melunasi itu masih dalam masa potongan, tidak kita lihat syaratnya itu ya. Syaratnya 3/10. Berarti 10 hari dari setelah tanggal 11 itu paling lambat tanggal 21 ya, dia bayar sama kita kasih potongan. Ternyata dia bayarnya tanggal 27, berarti dia tidak lagi mendapatkan potongan dari kita karena sesuai perjanjian ya.
10 hari setelah tanggal transaksi. Tadi seperti tadi, kalau kita beli tanggal 1 berarti kita bayarnya paling lambat tanggal 11, ya gitu kan. Nah, kalau tanggal 10 berarti tanggal 20 gitu ya. Nah, berarti sekarang kalau dia bayar tanggal 11 berarti dia harus paling lambat bayarnya tanggal 21, baru kita kasih potongan. Ternyata dia tanggal 27 berarti tidak potongan lagi, penuh dia bayar. Berapa piutang kita sama dia? 8 juta. Berarti kas pada piutang usaha. Pada piutang usaha berapa? Ya penuh lah dia bayar. 8 juta kita dapat uang kas karena tidak kita kasih potongan. Ngapa tidak kasih potongan? Ya karena sudah lewat masa perjanjiannya. Tapi kalau dia bayar tanggal 21, nah baru kita kasih potongan, ya kan? Kemudian tanggal 30 ini seperti biasa ya. Perusahaan jasa ada ini. Sama. Perusahaan jasa dibayar gaji karyawan berarti beban gaji karyawan. Beban gaji karyawan. Sebelah kreditnya apa? Ya tentu bayar gaji karyawan tentu dengan uang kas, maka kasnya di sebelah kredit. Berapa yang kita bayar? 4 juta. Nah, berarti ini 4 juta. Nah, ini sudah selesai pekerjaan kita. Langkah kita apa berikutnya? Yaitu kita menutup ini. Nah, kita tutup ya. Kita tutup. Karena pekerjaan kita sudah selesai. Kita tutup. Nah, kemudian kita hitung jumlahnya gitu ya. Kemudian kita selesai, tulis jumlah. Nah, kita jumlahkan ini ya, jumlahkan secara manual. Ini kalau saya hitung ya 15 juta, 20 ribu. Kita hitung semuanya itu 180 juta 150 ribu ya. Berarti sebelah kreditnya 180 juta 150 ribu. Nah, berarti ini jumlah keseimbangannya pada angka 180 juta 150 ribu, ya. Ya, bidang kreditnya sama. Oke ya, untuk sementara mungkin hanya ini yang saya jelaskan. Dengan mendengarkan penjelasan saya, insya Allah nanti ya kalian akan memahami konsep bagaimana cara mengerjakan transaksi di dalam perusahaan dagang. Sebelum saya akhiri, saya mohon bantuan subscribe dan like-nya ya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.